Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu dengan saya lagi di channel saya Hamzah Official. Nah, jadi kita akan melanjutin soal internet gateway, konfigurasinya, tahapannya ya. Jadi sebelumnya itu kita udah mengkonfigurasi WAN secara DHCP client, ya kan. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi WAN secara statik atau manual. Jadi nanti kita akan mengkonfigurasi sama sebenarnya. Sebentar, saya copy aja nih biar gampang. Nah, kita akan konfigurasi ini teman-teman. Kita akan konfigurasi IP address, kemudian DNS dan gateway sama, cuman kita berbeda. Ini kan secara otomatis. Kalau kita boleh tulis ya, di sini tulis auto, ya kan. Jadi semuanya itu, entah itu di bawah, di sini juga otomatis. Semua ini didapatkan melalui DHCP client ya. Ini otomatis semua. Oke, jadi kalau misal di static manual, kita masukin satu persatu teman-teman. Jadi saya kasih penjelasan lebih dalam. Jadi kita kalau misal DHCP server, jadi ketika kita menerapkan DHCP client seperti ini, maka si ISP ini dia ada mempunyai DHCP server. Jadi DHCP server itu aktif teman-teman. Kita akan mendapatkan IP secara otomatis. Tapi kalau misal DHCP-nya di sini tidak ada DHCP server di sini. Oke. Kalau tidak ada DHCP server di sini, ya, maka hal yang terjadi itu di sini, ketika kita aktifkan DHCP client, dia nggak akan bisa mendapatkan IP secara otomatis. Maka kita akan menggunakan static. Kita hapus saja. Nah, static ya. Kita akan, misal ini tidak ada, kemarin kan misal ada DHCP servernya, kita menggunakan video yang kemarin, ya kan, DHCP client. Tapi kalau di sini video sekarang ya, kita belajar di static ya, manual. Jadi si ISP ini tidak menyediakan DHCP server ya. Misal orang ISP itu kita cuma dikasih satu IP public gitu, ini IP-nya silahkan dipakai. Nah, kita kan konfigurasinya menggunakan static. Nah, langsung aja tanpa panjang lebar kita buka konsol kita. Nah, untuk ini ya, untuk lebih jelasnya kita akan mengastiin apakah DHCP client masih ada. Nah, dia masih ada ya. Kita bisa remove, kalian juga bisa remove number 0. Nah, kita pastikan dulu IP DHCP client print. Nah, dia udah nggak ada. Kemudian kita cek di IP address print, dia udah kosong. Kemudian IP DNS print, nah, dia juga masih kosong ya. Kemudian IP root kita juga cek. Nah, sudah kosong semua. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi IP address-nya ya. Kita masuk di IP address. Misal di sini kita, jadi ISP itu memberikan IP 218.122.1. Nah, di sini si ISP itu mempunyai IP sekian ya. Ini gateway-nya. Jadi ISP itu memberikan cuman IP ini saja. Nah, kita bisa masuk IP address, kemudian kita add address, kemudian addressnya berapa, 192.168.122 titik. Bisa selain gateway ini IP yang kita dikasih ISP itu IP gateway. Jadi kita selain kita ngambil net ID-nya, kemudian host ID itu harus berbeda, jangan satu. Misal 100 kan per 24, kemudian interface header 1. Jadi kita enter. Nah, ya kan, tahu kan header 1 itu interface yang terhubung ke ISP-nya langsung. Ya di sini. Kan? Nah, langsung kita langsung
ini, kita langsung IP address print, kita langsung lihat. Nah, itu udah masuk nih, kita udah ada satu IP. Nah, kemudian kita cek ping dulu gateway-nya, ya kan? Kita ping ke IP gateway-nya 92.168.122.1. Nah, ini udah terhubung nih ke gateway-nya, tapi kita belum terhubung ke Google atau ke internet. Nah, yang kedua itu kita konfigurasi DNS-nya. Nah, di DNS ini kita langsung aja IP DNS, kemudian kalian tap, sini ada tulisan set, kemudian kalian tap lagi set server. Servernya kita kasih DNS Google aja 888 kan 8. Nah, kemudian kita enter, kalian IP DNS print, kalian print. Nah, di sini dia ada. Sebelumnya kan kita belum ada nih teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita kosong nih. Maka ketika kita set IP-nya, maka IP servernya maka seperti ini. Nah, kemudian kita akan konfigurasi di sini, konfigurasi gateway. Gateway-nya kalian bisa masuk ke IP root print. Nah, di sini udah ada IP, tapi ini bukan IP internet. Ini IP ini bisa kita lihat itu IP dari header satunya, ini bukan ya, karena destination address-nya itu 000 kan. Kalau di sini ada internet ISP-nya atau IP ISP ini belum, kita pastiin dulu. Kita misal ping.detik.com. Nah, dia belum ya, dia belum bisa karena gateway-nya itu belum ada. Ini bukan, saya perjelas, ini bukan gateway dari ISP kan, karena gateway-nya itu header 1 masih kosong ya kan. Tinggal masuk IP root, kemudian kalian tambahkan aja add, kemudian add gateway. Gateway-nya kita masukin 92.168.122.1. Nah, kalau nggak usah tambahin destination address seperti yang sebelumnya itu kan DST-nya 000, kalian nggak usah, kalian langsung aja. Nah, di MikroTik itu langsung terbaca. Kalian bisa enter, kemudian kalian IP root, kemudian print. Nah, dia bakal terisi seperti ini teman-teman. Nah, ini tandanya kita berhasil memasukkan gateway-nya. Nah, flag-nya itu AS, dimana AS ini A itu aktif, kemudian S-nya itu static. Nah, kalian kalau misal ini belum seperti ini, berarti ada yang salah dengan konfigurasi kalian. Jadi kalian harus ulangin lagi, teliti lagi. Oke, kita ping ke google.com, coba google.com, apakah bisa? Ya, bisa. Kita coba ping facebook.com. Nah, dia juga bisa. Oke, jadi ini adalah konfigurasi one yang kedua ya kan, menggunakan static. Jadi kalian sebelumnya itu kalian kalau udah coba itu DHCP client ya kan, jika ISP itu mengaktifkan DHCP server atau ISP itu mempunyai DHCP servernya, maka kita pakai DHCP client. Sebenarnya ada dua, misal ISP dari sini itu di sini ya, itu dia ada DHCP servernya di ISP, maka kita ada dua kemungkinan, bisa memakai DHCP client, bisa memakai static yang manual. Tapi kalau misal di ISP sini ya, itu tidak ada DHCP server, maka kita nggak bisa menggunakan DHCP client di MikroTik kita. Kita akan hanya satu pilihan, yaitu kita akan mengkonfigurasinya menggunakan static. Nah, mungkin cukup pahamnya dari penjelasan saya. Jadi seperti itulah di praktikum di video ini. Jadi mungkin selanjutnya kita akan naik di step yang kedua, konfigurasi LAN. Oke, mungkin sekian dari video ini. Jangan lupa kalian share video ini jika video ini bermanfaat ya. Oke, Hamzah di sini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.